Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, terdapat manuskrip kuno di perpustakaan Istanbul, Turki yang menceritakan tentang perang akhir zaman, di mana perang akhir zaman adalah perang dunia ketiga yang dicetus atau diawali oleh lelaki yang diberi julukan kucing besar. Jika kita perhatikan, saat ini Rusia yang memulai peperangan, maka dapat kita ketahui sosok lelaki yang dimaksudkan di dalam manuskrip kuno ini. Vladimir Putin adalah pemimpin Rusia yang memiliki kegemaran memelihara singa atau macan, dan ia adalah orang yang memiliki karakter yang keras. Sepertinya hal ini sangat cocok dengan apa yang ada di dalam manuskrip ini. Saudara dan saudariku rahimakumullah, di dalam manuskrip ini juga dijelaskan tentang kapan kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul di tahun 1400, di 2 atau 3 dekade lebih. Sebelum menceritakan tentang kemunculan Al-Mahdi, di dalam manuskrip ini menceritakan tentang kemunculan Presiden Mesir, yaitu Gamal Nasir, yang muncul di tahun 1300, di 5 atau 6 dekade lebih. Ternyata ia muncul di tahun 1375 Hijriah dan menjadi pemimpin Mesir pada waktu itu. Berarti terjadi penambahan 1,5 dekade dari data yang ada. Bila mana kita melakukan analisa yang sama dengan apa yang terjadi pada Gamal Nasir, maka kemunculan Al-Mahdi akan muncul di tahun 1400, di 4,5 dekade, artinya di tahun 1445 Hijriah. Bila mana kita konversikan ke dalam hitungan Masehi, maka didapatlah tahun 2024. Saudara dan saudariku rahimakumullah, maka apa yang terjadi saat ini adalah berkesesuaian dengan manuskrip saat ini, apa yang ada di dalam manuskrip ini. Dan tentunya Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwasanya kemunculan Al-Mahdi akan ditandai dengan adanya banyak perselisihan, gempa bumi, dan bumi ini dipenuhi dengan kezoliman serta kecurangan. Saudara dan saudariku, maka kita lihat dan perhatikan apa yang terjadi saat ini. Terjadi banyak gempa, terjadi banyak perselisihan, dan memang itulah yang terjadi pada saat ini. Untuk itu hendaknya kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang terjadinya banyak gempa atau banyaknya perselisihan itu tentunya akan menjadi asbab-asbab kematian. Saudara dan saudariku rahimatullah, di dalam manuskrip ini juga diterangkan bahwa dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun dan hitungan 2 atau 3 dekade,
Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj di tepi Bukit Majidun. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar, namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah, kota yang disucikan. Sebagaimana apa yang ada di dalam manuskrip ini, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi adalah Al-Quds dan Madinah dalam kuasa Yahudi. Yahudi berada dalam puncak kejayaannya. Maka bila mana kita lihat saat ini, apa yang ada di dalam manuskrip ini sangatlah berkesesuaian, di mana Israel berusaha menguasai Al-Quds secara penuh dan mereka melobi pemimpin-pemimpin Timur Tengah termasuk Arab Saudi, dan kita pun dapat melihat itu semua berita-berita tentang peristiwa tersebut. Di dalam manuskrip ini, semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam Allah berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Semua negeri datang dari laut dan udara. Artinya di dalam peperangan yang akan dilalui oleh Al-Mahdi menggunakan teknologi yang saat ini ada. Saudara dan saudariku, hal ini sangat berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, di mana ia menceritakan apa-apa yang akan terjadi ke depan yang ia peroleh dari mimpi-mimpinya. Dan di dalam mimpinya Allah berkalam sebanyak lebih dari 500 kali dan bertemu dengan Rasulullah SAW lebih dari 300 kali. Dan sebagian mimpi-mimpinya sudah menjadi nyata. Artinya apa yang disampaikan beliau adalah suatu kebenaran. Bukti yang nyata adalah kejujuran. Bukti yang nyata adalah kebenaran. Saudara dan saudariku rahimahullah, di dalam manuskrip ini juga jelaskan tentang bahwa di tanah Isra dan Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Bila mereka tidak mau keluar, maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di negeri Sam dan kejahatan. Dan teks tidak terbaca. Saudara dan saudariku rahimahullah, oleh karenanya di dalam manuskrip ini juga mendapatkan kejelasan tentang peristiwa yang wallahu a'lam, peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya tentang ciri-ciri
dekatnya kiamat. Kiamat besar tidak akan terjadi sebelum 10 tanda besar yang muncul. Dan di dalam manuskrip ini dijelaskan tentang adanya lemparan yang dahsyat. Dan Rasulullah mengingatkan tentang adanya peristiwa dukhon di mana terjadi lemparan atau benda langit yang menghantam ke bumi, dan ini berarti sesuai dengan manuskrip ini hujan yang sangat buruk yang akan menyebabkan kabut asap yang sangat tebal yang tentunya akan memberi siksaan. Sebagai manuskrip ini, orang-orang seluruh penduduk mengutuk orang-orang kafir. Dan tentunya untuk kita juga memperhatikan hal ini, karena berarti dekatnya dengan hari akhir. Ada 2 tanda kiamat besar yang di dalam manuskrip ini sampaikan, yaitu peristiwa dukhon dan kemunculan Dajjal. Dan Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Oleh karenanya hendaknya kita mempersiapkan diri. Untuk itu hendaknya kita pula memperhatikan mimpi-mimpi Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim, di mana mimpinya sebagian sudah menjadi nyata, dan beliau adalah orang yang diberikan kelebihan dari kita semua, di mana ia mendapatkan mimpi Allah berkalam padanya sebanyak 500 kali lebih, dan Nabi Muhammad SAW hadir di dalam mimpinya sebanyak 300 kali lebih. Untuk itu beliau adalah orang yang tentunya memiliki kelebihan, dan apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang didapatnya dari petunjuk dari Allah. Dan beliau pun berpesan dengan pesan-pesannya. Oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dimenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.